Ya baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar latihan tes TIU yang hitung cepat ya. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. 2,33 ditambah 5,67 dikurangi 4,22 dikali 2,1 ditambah 1. Yang perlu kita kerjakan dulu adalah, karena di sini penambahan, pengurangan, perkalian, dan penambahan ya. Yang kita kerjakan adalah yang perkalian dulu. Di sini 4,22 kita kalikan dengan 2,1 ya. 4,22 kali 2,1 di sini, kalau 4,22 kali saya kalikan dengan 2 itu kan 8,44 ya kan. Kemudian 0,1 saya kalikan dengan 4,22 di sini kan hasilnya pasti 0,422. Berarti di sini akan menjadi 8,862. Itu adalah hasil perkalian ini ya. Kemudian ini kalau kita jumlahkan 2,33 ditambah 5,67. Perhatikan di sini ada 33, saya tambah dengan 67. Di sini kan hasilnya adalah 1. 2 tambah 5 7 tambah 1 8. Berarti di sini menjadi 8 dikurangi hasilnya tadi ini 8,862 ditambah 1. Kalau seperti ini boleh kita 8 tambah 1 dulu 9, boleh. 9 dikurangi 8, oke, 8,861. Berarti hasilnya pasti 0, yang 0, hanyalah pilihan jawaban yang C sama yang D. A, B sama E sudah pasti salah. Kalau kita melihat di sini 8,82 ini ya, 8,862. Oke, berarti di sini hasilnya adalah 0,138. Kalau kita melihat akhirannya sadar harus 2, berarti pasangannya adalah 8 tentunya, yang C jawabannya. Karena ini adalah proses hitung cepat, jadi kita harus terbiasa dengan gaya soal yang seperti ini untuk menghemat waktu. Oke, lanjut kita di soal yang kedua. Akar 10 dikali akar 490 sama dengan akar 10. Kita nggak tahu ya, sulit ya kita mencari hasil akar 10. Akar 490 juga sulit. Tapi akar 49 kita tahu. Tapi kalau 490 kita nggak sulit ya menentukan ya kalau nggak pakai alat hitung. Kita pakai dasarnya dulu. Di sini misalnya saya punya akar 4 kali akar 9. Di sini kalau kita hitung akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Hasilnya adalah 6. Ini kalau bisa diakar. Ini kan nggak bisa. Tapi ada konsep seperti ini. Akar 4 dikali akar 9 itu sama dengan akar 4 kali akar 9. Atau sama dengan akar 4 kali 9 itu adalah 36. Nah, akar 36 di sini adalah 6. Oh, ternyata sama. Mungkin kebetulan. Oke, kalau konsepnya seperti itu kita coba lagi cari angka yang lain ya. Misalnya di sini saya punya angka akar 25. Saya kali dengan akar 100 gitu aja ya. Oke, akar 25 dikali akar 100. Akar 25 itu 5 kali akar 100 10. 5 kali 10 50 kan? Bagaimana bentuk konsep tadi? Di sini akan menjadi akar 25 dikali dengan 100, sehingga akan menjadi 25 kali 100 2500. Ternyata akar 2500 ya tetap 50, sama juga ya. Berarti di sini kita kembali ke soal akar 10 dikali akar 490, hasilnya harus seperti ini, akar 10 dikali 490, sehingga akan menjadi akar 4900 kan. Nah, akar 4900 di sini adalah akar dari 70. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Seperti itu ya konsep dasar, sehingga pengetahuan ini benar-benar bisa bermakna ya bagi teman-teman semuanya. Oke, lanjut kita di soal nomor 3. 24% dari dalam kurung 2/3 ditambah 5/4 adalah kita coba di sini karena penjumlahan ya, ini penjumlahan pecahan. Saya punya cara yang berbeda ya, karena ini pengenalan saja. Saya sebut cara ini adalah cara kupu-kupu. Gini, saya kasih tanda gini, oke. Kemudian ya gambar ini, saya kasih ini kupu-kupu, saya kasih gini biar semakin bagus. Nah, ini gini, cara kupu-kupu.
Caranya seperti ini. 4 kali 2 itu kan 8. Saya tulis di sini 8. 3 kali 5 15. Kemudian 8 ditambah 15 adalah 23. Saya tulis di sini, kurang kecil saja, 23. Sementara 3 kali 4 12. Ya. Kurang kecil 12 gini ya. Berarti hasilnya di sini adalah 23 per 12. Gini. Oke, jadi dalam kurung ini tadi hasilnya menjadi 23 per 12. Pertanyaannya adalah 24% kali dalam kurung itu. Berarti di sini 24%, 24 per 100 dikali 23 per 12. Ini ada 24 dan 12, bisa dibagi 12 ya. Hasilnya 2. Bagi 12 hasilnya 1. Tinggal 2 kali 23 46 per 100 ya. Ini gak ada kan jawabannya. Ini kita sederhanakan dengan dibagi dengan 2 kan. 46 bagi 2 23, 100 bagi 2 50, 23 per 50. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang C, seperti itu ya. Oke, lanjut kita di soal yang keempat. 56 ditambah negatif 112 ditambah 0,25 dikurangi negatif 100 ditambah 0,033. Oke, biar mudah, lihat di sini 56-nya tetap, saya tulis lagi saja ya. 56-nya tetap, positif negatif ya, menjadi negatif gini saja. 112 ditambah 0,22. Kemudian ada dikurangi, ada sama-sama negatifnya ya. Berarti di sini menjadi penambahan 100. Kemudian dikurangi 0,033. Nah, yang kita hitung dulu adalah yang ini kan desimal ya. Yang tidak desimal dulu. 56 dikurangi 110 ditambah 100, ini dulu yang kita ukur. Atau 100 tambah 56 kan 156. Nah, 156 dikurangi 112 hasilnya adalah 44. Nah, 44 tinggal ditambah 0,22, kemudian ditambah dikurangi ya, dikurangi 0,033. Nah, gini ya, hasilnya tentu sekitar sini kan. 44 tambah 0 kemudian 0, dikurangi 0, ya hasilnya pasti sekitar 44, ini. Tanpa kita menghitung yang lain sudah tahu jawabannya adalah pilihan jawaban yang E tentunya. Oke, lanjut di soal nomor 5. Akar dari 2783 dibagi akar dari 23 dikali 2 dikurangi 6 pangkat 2 sama dengan. Oke, konsep ini sama dengan soal yang tadi di soal nomor 2 ya. Kalau pembagian sama caranya ya, langsung kita bisa gunakan cara seperti itu ya. Tapi juga harus dibagi juga. Berarti sama dengan akar 2783 dibagi 23. Nah, ini akarnya gini kan. Baru nanti hasilnya dikali 2 dikurangi 6 pangkat 3 adalah 36 kan. 6 pangkat 2 ya, 36. Akar dari ini kita hitung dulu, 2783 dibagi dengan 23 itu kan sama dengan 121. Nah, ini tetap dikali 2 dikurangi 36. Ini nggak bisa kita selesaikan, dikurangi, harus dikali dulu karena operasi ada perkalian. Berarti hasil ini baru kita kali dulu, baru kita kurangi ya. Nggak boleh kita 2 dikurangi 36 hasilnya negatif 34, nggak boleh ya. Akar 121 11 kali 2 dikurangi 36. 11 kali 2 22 dikurangi 36 hasilnya adalah negatif 14. Mudah ya, jawabannya adalah pilihan jawaban yang D, seperti itu. Berikutnya di soal nomor 6 ya. Di soal nomor 6 nilai dari 4/7 dari 8/9 ditambah 7/8. Oke, kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Pakai cara apa? Cara tadi kan, cara ini karena penjumlahan pecahan kita pakai cara kupu-kupu. Modelnya seperti ini. Nah, gini. Kita kasih ini ekornya buat seperti ini. Oke. 8 kali 8 64, saya tulis di sini. 9 kali 7 63 kan? Saya tulis di sini 63, kecil saja. Kemudian baru kita jumlahkan 64 ditambah 63 127. Kemudian ini dikali 9 kali 8 72.
Berarti di sini 127 per 72. Hasil dari ini ya, penjumlahan pecahan ini. Karena ditanyakan nilai 4 per 7 dari, berarti di sini 4 per 7 dari, 4 per 7 kali 127 per 72. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan mudah ini ya. Ini 4, ini 72, dua-duanya bisa dibagi dengan 4. 4 bagi 4 1, 72 bagi 4 adalah 18. Nah, berarti di sini 127 ya tetap kali 1 kan? Kemudian 7 kali 18 itu 126. 126. Pembagiannya jawabannya semuanya desimal ya. Ya ini kita bagi 127 per 126. Kalau kita lihat jawabannya pasti 1 koma. Ya kan? Yang A pasti salah. C pasti salah. Tinggal B, D sama E. Tapi di sini hasilnya kecil kan, 127 per 126. Hasilnya pasti 1,0 ya kan? Oke, kalau teman-teman ragu, ini kita hitung saja di sini. 127 saya bagi dengan 126. Gini aja ya. Kalau masih ragu kan masih ada dua pilihan ini yang hasilnya sangat tipis ini. B sama D. Yang ini jauh ini, yang E tentunya sudah salah. Di sini kan 1 hasilnya. Di sini 126. Dikurangi 1. Oke. Oke, karena di sini 1 berarti ini perlu tambah 0 ya, koma, kemudian tambah 0 lagi. Oke, masih kurang 100 ya, tambah 0 lagi, baru di sini 0. 1000 bagi 126 hasilnya adalah 7. Oke, 7 dikali 126. Nah, kalau sudah 7 berarti ini ya yang D di sini jawabannya pasti adalah yang D, bukan yang B ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Lanjut di soal nomor 7, diketahui 6 per 7 0,56 46%, 3 per 4. Bagaimanakah urutan bilangan tersebut dari yang terbesar? Dari yang terbesar ya, maka kita buat semuanya menjadi desimal saja semuanya ya. Saya urut dari sini 6 per 7. 6 per 7 kan 6 bagi 7. Nah, 6 bagi 7 itu kan 0,60 ya. 60 dibagi 7. 60 bagi 7 kan 8. 0,8. Karena 7 kali 8 itu kan 56. Berarti 0,8 sekian gitu aja ya. Oke. Kemudian yang kedua 0,56 tetap di sini tulisannya 0,5 karena sudah desimal. Kemudian 46%. 46% di sini adalah 46 per 100. Karena per 100 berarti kita kasih 02. Mangkok 2 berarti di sini 0,04. 0,46. Oke. Sementara yang terakhir adalah 3 per 4. 3 per 4. 3 per 4 itu nilainya kan pecahan istimewa ini kan 0,75. Harus dihafalkan kalau seperti ini. Karena di sini yang ditanyakan adalah dari yang terbesar, yang terbesar ini yang pertama ini karena 0,8. Yang kedua adalah ini karena 0,7 ya, bilangannya 7. Kemudian 5, ini yang ketiga, ini yang keempat. Berarti urutannya adalah 6 per 7 dulu. Kemudian baru 3 per 4 ya kan. 6 per 7, 3 per 4. Ini masih betul. Ya tinggal A sama C. Kemudian 0,56 4 ya jelas ya. Yang A ini pilihan jawabannya adalah yang A ya, seperti itu. Oke, lanjut di soal nomor 8. 21 per 5 ditambah 31 per 6 dikurangi 4 2 per 3. Ini banyak keluar ya teman-teman ya. Karena pecahan di sini banyak keluar di tes CPNS tahun ini. Kita buat pecahan biasa saja, ini kan pecahan campuran. 2 kali 5 ditambah 1 kan menjadi 11 per 5. Ditambah 3 kali 6 18 tambah 1 19 per 6 kan, dikurangi 4 kali 3 12 tambah 2 14 per 3. Oke, dari sini bisa kita samakan penyebutnya semuanya 5 6 3 semuanya kita samakan menjadi berpenyebut 30 kan. 5 jadi 30 dikali 6 kan, 11 nya harus dikali 6. 11 kali 6 66 tentunya. 6 bisa menjadi 30 karena dikali 5.
19 juga harus kali 5. 19 kali 5 95. 3 jadi 10, 30 kali 10 kan 140 berarti ini. Berarti 14 nya dikali dengan 10 140. Berarti ini kita tinggal menjumlahkan kemudian dikurangi. 66 ditambah 95 dikurangi 140 21 per 30. Jawabannya pasti 0, yang 0, hanya yang B sama D. Kalau kita melihat di sini 0, kan 0, berarti menjadi 210. 210 bagi 30 7, ya 0,7 jawabannya. Pilihan jawaban yang B tentunya. Lanjut di soal nomor 9, negatif 23 dikali negatif 11 ditambah 122 dikurangi 45 dikali 4 dikurangi 5,66. Wah, ini yang harus dikerjakan dulu adalah yang perkalian dulu. Saya kasih tanda ini karena perkalian, kemudian yang ini ya ini kita kali. Oke, negatif 23 dikali dengan negatif 11. Negatif kali negatif harusnya pasti positif, berarti tinggal 23 kali 11, hasilnya adalah 253 ditambah 122 tetap. Kemudian ini 45 dikali dengan 4 180, berarti tetap di sini dikurangi 180 dikurangi 5,66. Kalau kita melihat yang dikurangi itu tanpa kita menghitung semuanya, karena di belakang koma itu pengurangannya adalah 66, berarti di sini misalnya pengurangan itu 00, saya kurangi dengan 66. Ini ada angka ya ini ya. Ini kan menjadi akhirnya harus 4 sama 3. Ya kan? Karena ini kalau 4 saya tambah 4 menjadi 0 nyimpen 1. 6 tambah 3 0. Berarti koma yang belakang itu hasilnya pasti koma 34. Yang memenuhi hanya pilihan jawaban yang A. Jadi tanpa menghitung yang lain ya, tanpa menghitung yang lain, kalau kita berpedoman pada di belakang koma ada angka 66, pasangannya pasti 34. Misalnya di belakang koma itu ada angka 37, jawabannya berapa? Ya 63. Mengapa? Karena kalau ini kita jumlah 7 tambah 3 itu 0, simpan 1, 3 tambah 6 9 tambah 1 0 lagi. Nah gitu. Misalnya lagi di belakang koma ada angka 18. Oke, berapa jawabannya? Berarti ini 2, ini 8 gitu ya. Seperti itu. Lanjut di soal nomor 10 ya, 0,0684 dibagi 0,036 ya. Bagaimana caranya? Ini komanya kita hilangkan saja biar mudah. 0,0684. Oke, dibagi dengan 0,036. Dua-duanya kita kalikan dengan di belakang koma ada 4 angka, kita kalikan dengan 10.000. Berarti di sini menjadi hilang. Bilangannya nolnya menjadi hilang ya kan? Atau gini saya tulis saja biar teman-teman nggak bingung. 0,0684 karena dikali 10.000 nolnya kan 4, 1 2 3 4, berarti menjadi 684 per ini kita kalikan juga dengan 10.000, 0,036, berarti nolnya 4 ya, 1 2 3 4, di sini tambahin 0 berarti 360. 684 dibagi 360, kalau hasilnya 2 kan harusnya 720, berarti di sini hasilnya pasti 1 koma. Yang 1 koma hanya yang C sama D, yang lain pasti salah kan. Nah 1 koma berapa? Ya tinggal dihitung saja, 680 dibagi 360. Kalau kita melihat di sini 684 saya bagi dengan 360, hasilnya pasti 1, 360. Kemudian ini 4, ini 2, kemudian ini 3 koma ya, tambah 0 1 9 tentunya ini ya, 9, berarti hasilnya adalah 1,9. Pilihan jawaban yang D. Seperti itu ya, cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah. Dan kita masuk ke soal yang ke-11. Di soal yang ke-10 ada di video sebelumnya ya. Ini langsung soal yang ke-11, 5/7 ditambah 2/8 dikurangi 7/2 ditambah 5/4. Di sini kalau kita teliti di sini ada 2/8, itu bisa disederhanakan ya biar mudah. Saya tulis ulang saja, 5/7 kemudian ditambah
2/8 di sini adalah, kalau kita sederhanakan, adalah 1/4 dikurangi 7/2, kemudian ditambah 5/4. Penyebutnya adalah 7, 4, 2, 4. Kita samakan semuanya menjadi berpenyebut 28 di sini. Oke, berarti 7 menjadi 28 kali 4 kan, maka 5-nya harus dikali 4 juga, hasilnya adalah 20. Kemudian 4 menjadi 28 dikali 7, satunya juga harus dikali 7, hasilnya 7. Dikurangi 2 menjadi 28 dikali 14, maka 7 juga harus dikali 14, hasilnya adalah 98. Ya kan? Kemudian 4 menjadi 28 kali 7, maka 5-nya juga harus dikali 7, 35, ya kan? Nah, sekarang kita jumlahkan 20 tambah 7, 27, ditambah 35 dikurangi 98, hasilnya pasti negatif ya. Negatif 36/28. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi keduanya dengan angka 4. 36 negatifnya tetap ya, 36 bagi 4 itu 9. Sementara 28 bagi 4 7, negatif 9/7. Oh, ternyata nggak ada, berarti ini kita buat menjadi pecahan campuran. Negatif 9 dibagi 7 itu 1, sisa 2/7, berarti negatif 1, 2/7. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu, cukup mudah, karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut, kita di soal nomor 12. Hasil perhitungan 2x dikurangi 1 dengan nilai x yang memenuhi kalimat matematika 3 dikali dalam kurung x ditambah 1 sama dengan 6 dalam kurung x dikurangi 2 tutup kurung dikurangi 2 dalam kurung x dikurangi 5. Ini kita cari dulu nilai x, kemudian kalau sudah kita masukkan ke nilai 2x dikurangi 1, ya kan? Berarti ini menjadi seperti ini. Kita tulis saja ulang di sini. 3 dalam kurung x ditambah 1 sama dengan 6 dalam kurung x dikurangi 2 dikurangi 2, kurungnya nanti ya, dikurangi 2 dikali x dikurangi 5. 3 berarti x dikali tambah 1, di sini kita kalikan dengan 3. 3 kali x 3x ditambah 1 kali 3 3 sama dengan 6 kali x 6x, kemudian 6 dikali 2 12. Oke, kemudian negatif 2 dikali x negatif 2x. Ini yang hati-hati, negatif 2 dikali negatif 5 plus 10 ya, jangan sampai dikurangi 10, nanti hasilnya salah, karena di sini negatif 2 dikali negatif 5 gitu ya. Di sini mungkin rawan teledor, hasilnya nanti kalau ditulis negatif 10 hasilnya pasti akan berbeda. Oke, yang variabel x kita kumpulkan ya. Saya tulis saja di sini 3x, kemudian 6x nya pindah ke ruas kiri menjadi pengurangan, kemudian 2x nya dari kanan ke kiri menjadi penjumlahan 2x. Sementara di sini negatif 12 tetap di kanan, ditambah 10 di kanan, kemudian yang 3-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi dikurangi, pengurangan ya. 3x dikurangi 6x, negatif 3x kan, ditambah 2x, negatif 1x, sama dengan negatif 12 ditambah 10, negatif 2, dikurangi 3, negatif 5. Negatif 1x atau negatif x sama dengan negatif 5, maka x sama dengan 5. Nah, x nya sudah ketemu 5. Pertanyaannya ditanyakan adalah nilai 2x dikurangi 1. Maka di sini 2x dikurangi 1, 2 dikali x nya 5 dikurangi 1, 10 dikurangi 1, hasilnya adalah 9. Jawabannya pilihan jawaban yang seperti itu ya, cukup mudah, karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya adalah di soal nomor 13. Akar dari 0,1296 dibagi akar dari 0,0036 sama dengan, oke,
Caranya adalah seperti ini. Ingat, karena ini pembagian akarnya, bisa langsung kita hitung pembagiannya ya. Posisi dua-duanya masuk akar, jadi akar 0,1296 langsung bisa dibagi dengan 0,0036. Biar mudah, karena di sini di belakang koma ada 4 angka, yang bawah juga di belakang koma ada 4 angka, maka saya kalikan dengan 10.000 sehingga akar menjadi akar 1296 per 36. Nah, kita bagi saja 1296 dibagi dengan 36, hasilnya adalah 36. Berarti tinggal tersisa akar dari 36. Akar 36 itu nilainya adalah 6. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D, seperti itu ya. Oke, lanjut kita di soal yang nomor 14. Berikut ini yang memiliki nilai terbesar adalah pilihan jawabannya A sampai dengan E. Kita bisa menghitung semuanya, tapi kita bisa pakai pendekatan, tidak perlu dihitung artinya sampai detail. Kita coba mulai dari yang A dulu. Di jawaban yang A adalah nilai dari 2/3 dari 49. Saya tulis saja di sini. A sama dengan 2/3 dari 49, berarti dikali 49. Di sini misalnya 48 saja ya. 48 itu kan dibagi 3 kan 16 ya. Artinya di sini kalau 49 saya bagi 3, hasilnya pasti 16 sekian ya kan. Berarti di sini saya tulis saja gini biar nggak bingung. Ini 16, sekian ya. Berarti tinggal tersisa 2 kali 16, sekian atau hasilnya menjadi 32, ya. Lanjut yang B. Di pilihan jawaban yang B adalah 5/9 dikali 67. Nah, ingat 67 dibagi 9 kan sekitar 7,5 lah ya. Saya foto 7 gitu aja. 5 kali 7 di sini kan sekitar 35, bahkan bisa 36 ya. Yang B. Lihat yang C. C adalah 3/11 dikali dengan 89. 89 kalau 88 dibagi dengan 11 kan hasilnya 8. Kalau 89 di sini kisarnya sekitar 8, sekian. Nah, 3 kali 8, sekian di sini hasilnya adalah 24, titik-titik ini. C. Kalau pilihan jawaban yang D, perhatikan setengah kali 68. Nah, setengah kali 68 di sini kan 68 bisa bagi dengan 2, 34 ya. 34, 68 dibagi 2. Nah, 1 kali 34 ya kan 34. Pas ini nggak ada komanya yang E, yang D ya. Sementara yang E setengah kali 22 bagi 2 11. 1 kali 11 pas di sini. Yang ditanyakan di sini adalah nilai yang terbesar. 32, 35, 24, 34, 11. Yang terbesar adalah yang 35, jawabannya adalah pilihan jawaban yang B tentunya. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, berikutnya di soal nomor 15, 2 abad ditambah 1 lustrum ditambah 1 semester sama dengan, di sini ada yang tahun, ada yang bulan ya kan. Kita coba, karena di sini kalau tahun pasti tidak logis. Mengapa? Karena di sini ada 1 semester. 1 semester itu setengah tahun atau 0,5 tahun. Padahal di jawabannya tanpa ada koma. Berarti nggak mungkin jawabannya di sini tahun. Bisa bulan, bisa catur bulan. Kita coba semuanya kita jadikan bulan saja. Ingat, 1 abad itu kalau kita jadikan tahun, 1 abad itu ada 100 tahun. Sementara 1 tahun sendiri ya,
1 tahun sendiri itu adalah 12 bulan. Berarti menjadi 100 kali 12, 1200 bulan. Sehingga 1 abad itu sama dengan 1200 bulan. Kemudian kalau 1 lustrum, saya tulis 1 lustrum itu adalah ada 5 tahun. Kalau kita jadikan bulan berarti 5 kali 12, 60. Jadi 1 lustrum itu sama dengan 60 bulan. Sementara di sini 1 semester itu sama dengan 6 bulan. Nah, kita tinggal masukkan saja. Karena di sini 2 abad, maka 2 kali 1 abadnya 1200 bulan, berarti 2 kali 1200 ditambah 1 lustrum. Nah, 1 lustrum itu 60 bulan, berarti tambah 60 bulan ditambah 1 semester. 1 semester itu 6 bulan. Nah, tinggal kita kalikan saja. 2 kali 1200 itu 2400 ditambah 60, terakhir ditambah 6, berarti 2466 bulan. Oke, jawabannya adalah pilihan jawaban yang D, seperti itu. Inilah jika X sama dengan 3/4Y dan 2Y ditambah Z pangkat 2 sama dengan 6Y, maka pernyataan matematika yang benar adalah, kita perhatikan di sini, kita bisa memasukkan sini pernyataan yang pertama ke pernyataan yang kedua. Kalau nilai X nya yang saya masukkan, tapi di pernyataan kedua kan nggak ada nilai X, berarti Y nya yang kita ganti, kita substitusikan ke pernyataan yang kedua. Bagaimana caranya? Lihat di sini, yang diketahui di sini adalah nilai X, yaitu sama dengan 3/4Y. Maka jika nilai Y berarti sama dengan 4/3X. Bisa dipahami ya? Seperti ini konsep dasar ini. Jika Y sudah ditemukan seperti ini, maka kita bisa menentukan nilai dari 2Y ditambah Z pangkat 2 sama dengan 6Y. Nah, nilai Y ini yang harus kita ganti dengan 4/3X. Berarti 2 dikali Y saya ganti dengan 4/3X ditambah Z pangkat 2 sama dengan 6Y. Nah, 6Y ini juga kita ganti dengan 4/3X. Oke, dari sini bisa dipahami, kita kalikan ya. 2 kali 4 kan 8. 8/3 ya. 8/3X. Kemudian yang ini tetap Z pangkat 2 sama dengan 6 kali 4 bagi 3. Bisa saja kita bagi dulu. 6 bagi 3 kan 2, berarti 2 kali 4, berarti tinggal tersisa di sini 8X. Oke, 8X. Agar kita mudah, maka kita cari di sini nilai dari Z-nya ya. Z pangkat 2, sehingga di sini kita pindah ke ruas kanan. Di sini 8X. Ya kan? Dikurangi 8/3X. Biar mudah, kita jadikan pernya perangkat per 3 ya. 8 di sini menjadi 24X dikurangi 8X, sehingga Z pangkat 2 menjadi 24 dikurangi 8, yaitu 16/3X. Sehingga nilai Z, karena di sini Z pangkat 2, maka nilai Z sendiri adalah akar dari 16X/3. Yang bisa kita akarkan hanya 16. Akar dari 16 4. Berarti tersisa di dalam akar masih tersisa X/3. Berarti jawabannya adalah 4 akar X/3. Di sini ada pilihan jawaban yang E. 4 akar 1/3X. Sama saja di sini, ya kan? 1 kali X kan ya sama dengan X. Berarti jawabannya ini adalah pilihan jawaban yang E. Jadi nilai dari 4 akar X/3 itu sama dengan 4 akar 1X/3. Seperti itu, bisa dipahami ya. Berikutnya di soal nomor 17. Jika akar 5 sama dengan 2,23,
maka 2 kali 1 per akar 5 adalah, ya di sini sudah diketahui akar 5 nilainya adalah 2,23, maka yang ditanyakan adalah nilai dari 2 kali 1 per akar 5, sehingga akan menjadi 2 kali 1 kan 2 per akar 5 nilainya adalah ini 2 per 2,23, berarti akar 5 di sini nilainya saya ganti dengan 2,23. Perhatikan 2 dibagi 2,23, hasilnya di sini tentu adalah 0, berarti yang B jelas salah, C juga salah, tinggal A, D sama E. Biar mudah, kita coba lihat di sini. Kita bagi, agar mudah membaginya, gunakan perkalian dikalikan dengan 100, dua-duanya aja. 2 kali 100 200. Kemudian 2,23 dikali 100 menjadi 223. Sehingga kalau kita pembagian berarti kan gini, 200 dibagi 223. Ini pasti 0, kan? 0, di sini 0. 2000 dibagi 223. Hasilnya adalah 223 kali 8. Di sini kalau kali 9 kan lebih, 2000 lebih. Maka di sini tinggal 223 kita kalikan 8. Hasilnya adalah 1784. 1784. Ini kita tinggal kurangi ya. Gini dikurangi 2000 kan? Nah, 2000 dikurangi 1784 tersisa 216. Tambahin 0 lagi. Nah, ini baru 9. Kalau 9 kali 223 di sini adalah 2007 kan? Sudah? Sampai sini sebenarnya sudah tahu jawabannya ya. Karena di sini hasilnya adalah 0,89 ya. 0,89, maka yang mendekati nilai ini adalah 0,9 bukan 0,8 karena pembulatannya lebih ke arah lebih dekat ke 0,9 seperti itu ya. Baik, di soal nomor 18, jika Y sama dengan 0,4 kuintal, maka Y sama besarnya dengan Y sama dengan 0,4 kuintal. Jika saya rubah menjadi kilogram, kita coba. Karena Y di sini 0,4 kuintal, maka kalau jadi kilogram berarti di sini dikalikan dengan 100 kan? 100 kilogram. Sehingga kalau 0,4 kali 100 caranya gini aja. Karena pengalinya 100, gesernya ya 2 angka, 2 mangkok. Karena 100 kan nolnya 2, berarti di sini 0, 40. Y sama dengan 40 kg. Ada jawabannya? Oh, ternyata nggak ada di sini. Berarti ini kan 4 kg salah, ini hektogram. Berarti coba kita rubah ke satuan yang lain. Kita coba ke satuan yang pon. Di sini ada pon ya. Ingat 1 kg ya. 1 kg itu kan 2 pon ya. 1 kg itu sama dengan 2 pon. Sehingga nilai dari 40 kg di sini kan sama dengan 40 kali 2 pon. Kalau mau dijadikan pon, maka 40 kali 2 ya 80 pon. Jadi nilai Y di sini adalah 80 pon. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Seperti itu ya caranya ya. Jika di satuan kilogram nggak temu, kita cari satuan yang lain. Jika pon nggak ketemu, bisa kita rubah ke ons, bisa kita rubah ke hektogram ya, sampai menemukan jawabannya. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 19, 2/3 dikurangi 3/1/4 ditambah 5 3/2 dikurangi 6 1/2 sama dengan, ini kelihatannya panjang tapi kita bisa teliti di sini. Kita rubah ya, kita coba lihat dua pecahan campuran yang di belakang. Kalau ini saya jadikan pecahan biasa, 5 3/2 saya kalikan 5 kali 3, 5 kali 2 kan 10 tambah 3, nilainya di sini menjadi 13/2 dikurangi, lihat 6 kali 2 itu 12 tambah 1 13/2. Ternyata ada nilai 13/2 dikurangi 13/2, berarti nilai ini sama dengan 0. Sehingga kita tinggal menghitung 2/3 dikurangi 31/4 saja. Nah, biar mudah kita jadikan pecahan biasa. 2/3 sama dengan 2 kali 3 tambah 2. 2 kali 3 itu 6, 6 tambah 2 8, berarti 8/3 dikurangi 31/4, tinggal 3 kali 4 12 tambah 1 13/4 ya. Kalau seperti ini, ingat
pakai cara apa? Cara kupu-kupu ya, karena di sini penjumlahan bisa kita selesaikan penjumlahan dan pengurangan bisa kan, ini kan pengurangan. Kita pakai cara ini. Oke, seperti ini. Kita buat ini. Oke. 8 kali 4 itu kan 32 ya. Sini 32, kemudian 3 kali 13 39. Nah, kita kurangi. Di sini nilai dari 32 dikurangi 39 negatif ya, negatif 7. Sementara 3 kali 4 taruh di bawah sini 12 gini. Jawabannya berarti negatif 7 per 12. Ada jawabannya? Ada, ternyata pilihan jawaban yang D seperti itu. Ini adalah model pengurangan dengan menggunakan metode kupu-kupu dari klub matematika tentunya. Berikutnya di soal nomor 20. Hubungan nilai A dan B yang tepat adalah 2A tambah 5 dikurangi 2B sama dengan 3. Kemudian 3B dikurangi 12 sama dengan 12. Lihat yang pernyataan pertama ada variabel A dan B. Pada pernyataan yang kedua, variabelnya hanya B saja. Berarti kita bisa menentukan variabel B berapa itu dari pernyataan yang kedua dulu. Saya tulis ulang di sini. 3B dikurangi 12 hasilnya sama dengan 12. Dikurangi 12 saya pindah ke ruas kanan, berarti menjadi penjumlahan. Sehingga 3B sama dengan 12 tambah 12 yaitu 24. Sehingga B menjadi 24 dibagi 3 kan? B-nya 8. Kalau B-nya 8, maka kita bisa menentukan nilai A-nya. Kita coba. Di sini nilai dari pernyataan pertama adalah 2A ditambah 5 dikurangi 2B, itu nilainya sama dengan 3. Nah, B ini kita masukkan yang nilai 8. 2A tetap ditambah 5 juga tetap dikurangi 2 kali B. 2 kali 8 16 sama dengan 3. Lihat 2A ini 5 dikurangi 16 bisa kan? Hasilnya adalah negatif 11 sama dengan 3 ya. Maka 2A di sini menjadi 3. Negatif pengurangan 11 ya, negatif 11 ini pindah ke ruas kanan menjadi positif kan, menjadi 3 ditambah 11 yaitu 14. Maka nilai A adalah 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Nilai A 7, nilai B 8. Seharusnya di sini yang benar adalah A kurang dari B. Tapi di sini nggak ada, yang adanya adalah A lebih besar dari B. Ini salah. Kemudian ada pilihan jawaban yang D, perhatikan. A sama dengan B dikurangi 1. Kalau A nya itu 7, B nya itu 8 dikurangi 1, apakah benar? Betul. 7 sama dengan 8 dikurangi 1. Sehingga di soal nomor 20 di sini jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.